Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di machine learning untuk pembahasan tentang data bagian kedua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana data itu dikumpulkan menggunakan satu metode yaitu survei. Untuk survei ini, kenapa hanya survei aja ini yang paling mudah untuk kita lakukan ya? Kita mensurvei bertanya ke beberapa responden untuk mengisi nilai-nilai yang kita tanyakan, dan nanti tugasnya juga akan menggunakan survei untuk mendapatkan datanya ya. Oke, yang diperlukan untuk ketika membangun survei, mengumpulkan data melalui survei, kita harus bikin instrumen dulu. Nah ini nih, instrumennya harus dibikin dulu. Instrumen itu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke responden atau partisipan supaya memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah setelah tadi semua pertanyaan udah dirancang, udah disiapkan, misalnya menggunakan Google Form, baru di tahap kedua kita tanyakan ke partisipan-partisipan itu untuk mengisi semua pertanyaan yang kita ajukan. Lalu yang ketiga adalah hasil setiap pertanyaan yang dijawab oleh partisipan atau responden harus kita simpan dulu. Kita simpan dalam bentuk tabel, Excel atau CSV. Dan yang terakhir baru kita presentasikan hasilnya biasanya berupa grafik, diolah dulu biasanya menggunakan statistik. Kita cari mean-nya, rata-rata, median, modus, kemudian grafik sebarannya bagaimana untuk setiap pertanyaannya. Saya rasa survei sudah tidak terlalu asing untuk Anda. Anda nanti tinggal mengikuti tahapan yang pernah Anda lakukan untuk mengumpulkan informasi atau data melalui survei. Berikutnya hasil dari survei itu setelah terkumpul semuanya, maka nanti kita akan punya sekumpulan data yang kita sebut sebagai dataset. Nah, dataset ini kumpulan dari banyak sekali data-data yang kita tanyakan ke responden tadi ya. Jadi kumpulan atau istilah dari dataset adalah kumpulan dari sampel-sampel yang bermacam-macam. Kalau kita lihat dari dalam bentuk tabular, maka nanti kita akan melihat ada bagian baris ini, baris 1, 2, 3, 4, 5 baris. Baris-baris ini itu merepresentasikan satu sampel. Satu baris itu satu sampel yang kita dapatkan. Kemudian untuk kolomnya, kolom ini itu adalah atribut atau fitur ya, atribut atau fitur atau input. Nah, kalau di pertanyaan yang kita tanyakan tadi ketika survei itu adalah setiap satu pertanyaan yang kita tanyakan itu nanti akan tersimpan dalam bentuk kolom seperti ini, atribut-atribut ini. Jadi di istilah-istilah ini akan sering kita gunakan pada machine learning nanti ya. Pada pertemuan berikutnya Anda akan terus-menerus akan menggunakan istilah-istilah ini ya, silih berganti, atribut, fitur, input, atau independent variable ya. Istilah-istilah itu semua artinya sama, kolom. Sebenarnya kolom kalau di bentuk data yang tabular. Berikutnya adalah hasil dari data yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk dataset itu kita visualisasikan. Nah, ini bagi seorang data analisis atau data scientist atau ilmuwan data ya, memvisualisasikan data itu adalah langkah krusial, langkah penting yang menentukan tahapan pemodelan menggunakan machine learning nanti. Jadi tanpa visualisasi maka dia seperti meraba-raba data, nggak tahu apa yang harus dilakukan, tidak akan tahu, kecuali acak saja, keputusannya itu bersifat acak. Nah, tapi dengan adanya data visualisasi maka pengambilan keputusan untuk pemodelan, pencarian pola, membuat prediksi atau membuat forecasting, peramalan, maka akan jelas keputusan kita itu akan didukung dengan data yang
yang apa ya, data yang statistik yang bersifat bisa dipahami, lebih berdasar akhirnya nanti. Salah satu contoh adalah ini, data visualisasi menggunakan histogram. Apa itu histogram? Anda bisa mengakses detail tentang cerita tentang histogram itu di sini di Khan Academy atau di yang lainnya banyak. Jadi representasinya kalau untuk histogram itu kita mengubah data kita yang tabular tadi menjadi dalam bentuk koordinat dua dimensi, aksis X dan aksis Y. Ini contohnya. Kalau untuk yang aksis X itu adalah kelompok-kelompok nilai biasanya ini ya, kelompok nilai yang ada di sini. Ini kelompok nilai, kelompok nilai, kelompok nilai. Kemudian untuk yang aksis Y-nya adalah frekuensi kemunculan dari tiap kelompok nilai. Misalnya di sini ya, pada bagian ini. Nah, bagian ini, maka dia memiliki frekuensi yang rendah, misalnya ini cuma 10. Ini 10 ya. Di sini 10. Nah, itu artinya adalah pada nilai yang berkisar antara misalnya ini minus 4 sampai minus 2, frekuensi kemunculannya adalah 10. Begitu pula dengan ini contoh yang ini ya. Ini bisa jadi ini bukan range kelompok nilai ya, bisa juga berupa satu angka nilai juga bisa, minus 1 misalnya. Untuk nilai yang minus 1, kemunculannya pada dataset adalah sejumlah, kalau kita tarik garisnya itu sekitar 105 misalnya. 105. Nah, jadi histogram itu menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dari dataset yang kita punya. Jadi saya ulangi, satu ini yang tegak-tegak ini ya, kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak vertikal ini itu adalah representasi dari kelas, kelompok atau bin. Itu kalau bin itu adalah kelompok angka dari angka rendah sampai tertinggi, itu bin. Kalau kelas itu satu nilai. Begitu pula dengan grup. Nah, nanti dari sana dari histogram ini kita bisa melihat kurva distribusinya. Nah, kurva distribusi ini penting menentukan bagaimana sebaran dari nilai-nilai yang kita kumpulkan pada dataset. Pada umumnya distribusi kurva distribusinya itu bentuknya seperti ini. Gini ya. Nah, gini. Bentuk seperti ini atau seperti ini contoh sebaran data yang bentuknya seperti bel, seperti lonceng. Kalau bentuknya seperti ini adalah sebaran data yang terdistribusi normal. Pada umumnya begini sebaran data itu. Jadi ada pada titik tertentu di tengah biasanya sebaran datanya itu yang paling banyak. Kemudian semakin ke samping kiri atau kanan dia akan semakin menurun dengan bentuk kurva yang seperti ini. Bentuk lain dari histogram, kalau yang tadi itu yang simetrik ya, simetrik itu seperti ini. Begini bentuknya. Nah, begini, ini yang bell curve tadi yang normal, terdistribusi normal. Tapi kemungkinan yang lain juga banyak, misalnya yang skewed right atau skewed left. Ini mungkin juga terjadi sebarannya. Jadi dia ada agak bergeser, condong ke kiri atau ke kanan. Untuk yang histogramnya. Sedangkan untuk untuk visualisasi berikutnya adalah scatter plot. Ini juga sangat penting sekali untuk kita observasi data pada tahap awal ya. Scatter plot ini melihat antara dua atribut biasanya, 2 atau 3 atribut, kemudian diplotkan, dipetakan setiap barisnya. Setiap baris data itu hubungannya seperti apa antara satu atribut dengan atribut yang lain. Kalau nilainya adalah berupa angka, bisa kita lihat sebarannya seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, kalau ada scatter plot yang hasilnya seperti ini, kita kan bisa menyimpulkan bahwa di sana ada garis yang terbentuk ya. Itu garisnya agak kurang lurus ya. Berikutnya adalah box plot, visualisasi melalui box plot. Box plot ini bermanfaat ya. Bermanfaat untuk mengetahui bagaimana data ini masih tentang sebaran. Jadi
keuntungannya dalam manfaat dari box plot ini, kita bisa melihat data ini berkumpul di mana. Nah, berkumpulnya di mana, kemudian dari sana kita bisa lihat data-data yang nilai-nilai data yang sifatnya terlalu jauh dari titik kumpulnya itu. Nah, itu atau kita sebut nanti data yang outlier atau pencilan atau data yang bisa dibuang. Nah, ini ya. Tapi syaratnya untuk box plot ini kita harus mengurutkan dulu datanya. Kita urutkan dulu. Jadi harus diurutin dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian dari situ kita bisa menghitung mediannya nanti. Nah, ini median. Median kita bisa hitung dengan rumus statistik dasar. Data itu diurutkan dari yang paling rendah itu pada 0, kemudian yang paling tinggi adalah di 100% misalnya. Kemudian dari kumpulan data yang terurut tadi yang paling rendah sampai yang tertinggi, kita lihat data pada yang 75% itu siapa datanya adalah data pada kuartil ketiga. Kemudian dari urutan yang 0 sampai 100% tadi, kita bisa ambil data pada posisi yang 25% sebagai kuartil yang pertama atau kuartil terendah. Nah, dari range nilai dari kuartil 1 sampai ketiga, range nilai pada persentase 25% sampai 75%, itu yang kita sebut sebagai interquartile range. Interquartile range. Kemudian dari situ kita bisa menghitung maksimum dan minimum nilai yang ada di datasetnya, dan kita juga bisa mempertimbangkan outlier yang terlalu jauh dari interquartile range-nya. Itu untuk yang box plot.